فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dan di antara nasihat terbaik yang ada berkenaan dengan bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan adalah nasihat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa berkenaan dengan siam, berkenaan dengan puasa. Yang mana beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim wada' adzal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma siyamik wa la taj'al yawma siyamika wa yawma fitrika sawa." Beliau memberikan nasihat yang luar biasa. Idza sumta, jika engkau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim, maka puasakanlah lisanmu, pendengaranmu dan penglihatanmu dari dosa dan dusta. Jadi jika engkau berpuasa, faliyasum sam'uk, puasakan pendengaranmu, walisanuk, lisanmu, wabasaruk, dan matamu, anil kadhibi wal ma'athim, dari dosa dan dusta. Ini nasihat yang amat luar biasa, yang sering sekali kita lalai. Kita berpuasa menahan diri untuk tidak makan dan minum, tapi tidak mempuasakan pendengaran kita, tidak mempuasakan lisan kita, dan tidak mempuasakan mata kita. Maka apa yang masuk ke dalam hati kita, inputannya itu luar biasa sangat kotor, sehingga hati ini berisi banyak hal yang kotor untuk diolah. Maka outputnya yang keluar pun akan tidak baik, akan tidak maksimal. Ketika kita menyaring apa yang masuk melalui pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita, maka hati itu akan mengolah hal-hal yang baik, sehingga dia pun akan mengeluarkan perintah untuk menuju kepada kebaikan. Kan apa yang diolah di dalam diri itu bergantung kepada apa yang masuk. Jadi kalau kita ingin yang keluar itu perintah kepada kebaikan, maka saring apa yang masuk. Apa yang masuk ke dalam diri ini disaring. Kalau tidak, maka dia kotor di dalam hati ini. Apa yang akan diperintahkan? Nggak akan diperintahkan ketaatan. Walaupun dia menjalankan ketaatan, akan sesaat saja. Karena apa? Karena memang di dalam dirinya penuh dengan kekotoran. Maka jika kita berpuasa, jangan hanya puasakan perut kita, jangan hanya puasakan diri dari makan dan minum, tapi puasakan pendengaran. Puasakan pendengaran dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari ghibah, dari namimah, dari musik. Puasakan pendengaran kita. Puasakan penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan. Yang paling ditakuti sekarang bukan di dunia nyata, justru di dunia maya. Penglihatan kita puasakan. Uninstall aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kehidupan kita berputar antara scroll video saja, sehingga tanpa dirasa banyak pandangan-pandangan yang mengotorkan hati kita, karena dilihat masuk dia ke dalam diri. Lisan kita puasakan juga dari memakan yang haram, dari berucap ucapan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipuasakan, insyaallah hati kita akan mengolah sesuatu yang baik, maka keluarnya pun akan baik. Kadang kita sering mengeluh, kenapa kok saya sholat terus, tapi kok maksiat itu jalan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita tidak menyaring panca indera kita dari perkara-perkara yang diharamkan.
Walaupun kita tangannya tidak menyentuh wanita yang diharamkan bagi kita, atau yang wanita tidak menyentuh tangan laki-laki yang bukan mahram bagi dia, walaupun kakinya tidak melangkah ke tempat yang haram secara langsung, tapi pandangannya melampaui langkah kakinya, pendengarannya melampaui langkah kakinya. Zaman dahulu orang kalau mau mendengarkan yang haram, kakinya itu harus bergerak ke tempat yang haram. Sekarang dia diam di tempat, dia bisa mendengarkan yang haram. Dia diam di tempat, dia bisa melihat yang haram. Mungkin dia fisiknya tidak berada di tempat tersebut, tetapi panca inderanya yang lain, matanya, pendengarannya, dia ada di tempat tersebut. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di zaman ini. Dari penampilan Masya Allah, di hadapan orang Masya Allah, tetapi di dalam kesendirian nggak jauh beda dengan mereka yang hidup di dunia malam. Bahkan seringkali lebih dahsyat. Dan ini adalah ujian. Maka nasihat saya untuk diri dan kita semua, puasakan mata pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan. Uninstall aplikasi yang nggak manfaat. Aplikasi yang istinya joget-jogetan, nari-tarian, di uninstall. Ya, jangan sampai ada di handphone kita. Karena seringkali menyebabkan orang itu tidak kuat. Itu namanya bermain di tepi jurang. Kalau masih punya aplikasi-aplikasi seperti itu bermain di tepi jurang, bahaya. Sedikit yang selamat. Tidaklah Allah memuji Nabi Yusuf dalam Al-Quran karena keengganan beliau untuk melakukan hubungan yang diharamkan dengan Imra'atul Aziz, melainkan itu adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa dan jarang orang yang bisa selamat. Nah, kalau kita main di tepi jurang, kita nggak akan selamat. Sedikit yang bakal selamat. Ini nasihat dari Jabir bin Abdullah. فَلْيَسُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَآثِيمِ وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ. Tinggalkan oleh kalian mengganggu ataupun menyiksa orang-orang yang membantu kalian. Ingat, kalian berpuasa, mereka pun berpuasa. Jangan sampai diberikan tugas yang memberatkan bagi mereka. Seringkali di bulan Ramadan, pembantu rumah tangga misalkan, itu diberikan perintah yang luar biasa oleh atasannya. Suruh bersihkan ini, bersihkan itu. Dianya nonton, memperhatikan dari jauh. Kenapa nggak ikut bantu? Saya puasa. Dilupa bahwa pembantunya pun puasa. Wada'adzal khadim, jangan ganggu, jangan menyakiti mereka. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shiyamik. Kalian harus punya ketenangan dan kewibawaan di hari kalian berpuasa. Harus punya perbedaan di mana kalian berpuasa, di mana hari kalian tidak berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu sedang berada dalam ibadah. Bagaimana seharusnya orang yang berada dalam ibadah itu punya ketenangan, terhindar dari ketergesa-gesaan, sebagai ibu dari segala penyesalan, terhindar dirinya dari ketergesa-gesaan, terhindar dirinya dari hilangnya kewibawaan dengan berucap ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh mereka yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan banyak orang dia mengklaim dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, tapi tidak ada kewibawaan orang yang sedang beribadah. Dia habiskan waktunya main gapleh misalkan, main kartu. Dia sedang ibadah nih, sedang berpuasa. Maka harusnya dia manfaatkan waktu di mana dia sedang berpuasa dengan hal-hal yang bermanfaat, menunjukkan waqar, kewibawaan orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun, ketenangan. Yauma shiyamik wa la taj'al yauma shiyamika wa yauma fitrika sawa. Jangan dijadikan sama antara waktu kita berpuasa dan waktu kita tidak berpuasa. Harus dibedakan bagaimana diri kita saat sedang berpuasa dan saat diri kita sedang tidak berpuasa. Ya ikhwah, ini nasihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jika kita laksanakan dalam momentum Ramadan kita
yang insya Allah panjangkan usia kita hingga kita berjumpa dengan hari tersebut. Kurang lebih tinggal 2 pekan lagi. Sekarang hari Sabtu depan dan Sabtu berikutnya kita insya Allah sudah masuk bulan Ramadan. Malam Sabtu 2 pekan lagi kita sudah salat tarawih insya Allah jika Allah panjangkan usia kita. Waktunya tidak lama, maka sambutlah kehadiran Ramadan itu. Siapkan apa yang harus kita persiapkan. Siapkan, Qur'annya disiapkan, kemudian media sosialnya disiapkan, apa yang tidak manfaat dihapus, handphonenya disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai kita nanti tertipu dengannya di bulan yang mulia, tertipu dengan handphone luar biasa, dahsyat. Ya. Kadang-kala orang nggak bisa luput karena pekerjaan ya bersangkut paut dengan apa? Dengan handphone. Itu yang sangat membuat orang kadang bimbang, ini gimana, ditinggalin takut ada orderan, dimatiin takut ada orderan, nggak dimatiin bawaannya pengen melihat terus. Ya. Jadi kalau saran saya usahakan kalau bapak dan ibu memang tidak bisa jauh dari handphone, itu yang pertama, kalau mau baca Qur'annya via handphone itu dinonaktifkan dulu, pakai mode terbang dulu. Kenapa? Karena kalau enggak lagi baca masuk WA, baca dulu WA, nggak beres-beres. Akhirnya 1 halaman sejam bisa itu. Ya, jadi kalau mau bacanya via handphone dinonaktifkan dulu. Kalau mau baca Qur'annya via handphone. Kalau mau bacanya pakai mushaf langsung, handphonenya biar di silent dulu. Minimal baca 2 halaman baru cek ada pesan masuk gak, orderan gak, nggak ada, lanjut baca lagi. Seperti itu. Karena kalau kita tidak ada target selesai dulu 2 halaman baru lihat, itu akan sangat mengganggu dan tidak akan selesai. Kan insya Allah orang juga kalau ngirim pesan 2 halaman mungkin 5 menit kita baca, orang juga tidak akan merasa terlalu lama kita membalas. 5 menit wajar. Kalau memang nggak bisa lepas dari hal tersebut karena kewajiban dalam pekerjaan, karena kewajiban atau memang berdagang dan lain sebagainya. Maka itu yang harus kita persiapkan, Qur'annya dipersiapkan, kemudian juga jadwalnya dipersiapkan. Jangan terlalu banyak jadwal di luar. Usahakan lebih banyak jadwal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalisir kegiatan-kegiatan yang kira-kira tidak mendatangkan kemanfaatan. Kemudian juga dulu bahkan Imam Malik itu menutup majelis hadis kalau datang bulan Ramadan karena fokus kepada Al-Qur'an. Majelis hadis bukan urusan dunia nih yang ditutup. Majelis hadis beliau tutup dan diganti dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala.